Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Kali ini kita akan bahas tentang soal teks anekdot. Saya akan bahas beberapa soal yang sering muncul dalam uji kompetensi teks anekdot. Silahkan pahami dan cermati bentuk pertanyaannya, karena biasanya hanya teksnya saja yang berbeda, pertanyaannya ada kemungkinan sama. Oke, sebelumnya silakan berdoa terlebih dahulu agar soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini itu bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel ini, karena itu merupakan bentuk dukungan sahabat pelajar terhadap channel ini. Bagi yang belum, silakan subscribe. Kemudian nanti jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan share agar video ini memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Amin. Oke, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Oke. Untuk soal yang pertama, saya sengaja berikan tentang struktur. Mengapa tentang struktur? Karena ini merupakan kunci pertama sahabat pelajar bisa sukses dalam uji kompetensi tentang teks anekdot. Jadi silahkan strukturnya ini sahabat pelajar pahami. Mulai dari ini ada koda, krisis, abstraksi, reaksi, orientasi. Pahami artinya, kemudian setelah pahami strukturnya, yang pertama apa, kedua apa, sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya pahami bagian-bagiannya. Misalkan abstraksi itu seperti apa, krisis seperti apa, koda seperti apa. Ketika sudah paham, maka 80% saya yakin sahabat pelajar akan bisa menjawab soal dari teks anekdot ini. Kita bahas urutan struktur teks anekdot yang tepat adalah ini. Kalau yang sudah paham sudah pasti tahu jawabannya apa. Apa jawabannya? Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Apa itu? Abstraksi, ya, yaitu pendahuluan atau gambaran umum tentang isi teks. Kemudian orientasi, penjelasan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Selanjutnya krisis, itu merupakan inti peristiwa suatu anekdot yang biasanya berisi tentang kekonyolan atau yang lucunya. Kemudian reaksi, tanggapan atau respon atas krisis. Terakhir adalah koda, merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Nah, kembali lagi saya ingatkan, silahkan pahami 5 struktur ini. Kalau paham, maka sahabat pelajar akan mudah dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan teks anekdot. Kita lanjutkan ke nomor 2. Orientasi pada teks anekdot tersebut adalah kalimat. Nah, ini kan sudah jelas. Yang kedua itu yang tanya adalah bagian dari struktur tentang orientasi. Orientasi itu apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa orientasi itu adalah berisi tentang latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu dapat terjadi. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang nomor 2. Karena kalau nomor 1 itu apa? Itu adalah betul abstraksi, ya. Jadi orientasinya adalah ia menjaminkan Rolls Royce miliknya dan meminta bank menahan mobilnya untuk sampai utangnya lunas. Saya yakin jika sahabat pelajar tidak paham pengertian dari orientasi apa, maka sahabat pelajar akan bingung. Tetapi ketika sudah memahaminya, bahwa orientasi itu setelah abstraksi itu biasanya berada di awal, sudah, kita tinggal lihat saja berarti ini kalimat kedua. Karena ini sudah jelas kan, kuncinya ini kan sudah jelas, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini biasanya struktur dari teks anekdot, gitu ya. Oke, semoga bisa memahami. Selanjutnya kita bahas tentang kalimat yang menunjukkan krisis. Kalau tadi itu orientasi, sekarang yang dibahas adalah krisis. Kembali lagi, berarti apa itu krisis?
Krisis itu merupakan inti peristiwa suatu anekdot yang berisi konyolan. Jadi, apa jawabannya? Betul ya, jawabannya adalah yang A. Syukurlah Bu, jalan menuju rumah saya sudah banyak bioporinya. Tapi, kata Bapak, itu bukan untuk menanggulangi banjir, melainkan biopori akibat sering banjir. Poin pentingnya kan di sini adalah kalimat ini ya, yaitu kalimat syukurlah Bu, jalan menuju rumah saya sudah banyak bioporinya. Tapi kata Bapak, itu bukan untuk menanggulangi banjir, melainkan biopori akibat sering banjir. Nah, jadi disinilah dibutuhkan keterpahaman sahabat pelajar dalam menjawab soal bahasa Indonesia. Jadi sekarang bahasa Indonesia bukan hanya bentuknya teoritis. Jadi di soal-soal yang saya berikan sekarang ini ya, tidak ada tentang soal teoritis. Soal teoritis ini contohnya misalkan teks anekdot adalah, nah itu bentuk teoritis ya. Jadi ya kalau yang seperti itu tidak mesti dipahami, dibaca saja kita ingat, kita tahu jawabannya apa. Jadi yang saya bahas itu adalah bentuk pemahaman. Mengapa? Karena biasanya ada beberapa di antara sahabat pelajar yang masih bingung dalam menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Oke, semoga ada gambaran, ada pemahaman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Itu pertanyaannya, pada anekdot tersebut reaksi yang menjadi koda adalah, nah ini pertanyaan adalah reaksi yang menjadi koda. Koda itu apa? Koda itu adalah betul bagian penutup ya, bagian penutup dari cerita teks anekdot. Nah, jadi dari teks ini kalau bagian penutup itu biasanya di mana? Di akhir atau di awal? Sudah pasti di akhir, berarti ya kita fokus saja pada kalimat terakhir. Jadi apa kalimat terakhirnya? Yaitu betul, mendengar itu semua anak dan bu guru tertawa. Kita lihat di manakah ini letaknya? Apakah di awal? Di tengah? Pasti di akhir kan? Nah, ini mendengar itu semua anak dan bu guru tertawa. Mudah kan? Oke, kita tinggalkan tentang struktur. Jadi saya rasa cukup untuk menguji keterpahaman sahabat pelajar tentang struktur. Kita bahas tentang materi lainnya dari teks anekdot, itu tentang kelucuan. Karena salah satu ciri dari teks anekdot itu ada lucunya. Oke, pertanyaannya adalah penyebab kelucuan teks anekdot tersebut adalah tadi di video tentang pembahasan materi. Silakan lihat link di atas atau lihat di deskripsi. Itu saya pernah mengatakan bahwa kekonyolan atau kelucuan itu biasanya letaknya dalam struktur apa? Masih ingatkah? Dalam struktur, betul, dalam krisis. Kemudian selain itu apa? Selain itu juga memiliki makna lain atau makna tersirat atau memiliki makna idiom dari kata tersebut. Nah, kita lihat yang menyebabkan lucunya itu apa? Oke, silakan baca, pahami, temukan kira-kira apa yang menyebabkan lucu dalam teks ini. Tepat sekali ya. Itu jawabannya adalah yang B. Nama jalan. Jalan pelan-pelan banyak anak yang menyeberang. Oke, mengapa lucu? Karena di sini ada pemahaman lain. Ini kan diilustrasikan di sini ada sebuah plang yang menurut si bule kalau di luar negeri untuk penamaan jalan. Tapi kalau di kita sebuah peringatan lah kepada pengendara harus pelan-pelan karena banyak anak yang menyeberang. Tuh, inilah kelucuannya kan di sini. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Masih soal yang sama. Kelucuan teks anekdot terdapat pada bagian. Oke, silakan baca teksnya, pahami dengan teknik yang sudah saya jelaskan tadi di soal sebelumnya. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah saat Ahmad memplesetkan KUHP menjadi kasih uang habis perkara. Ini kelucuannya.
Oke, semoga makin memahami soal-soal tentang teks anekdot. Selanjutnya, kita tinggalkan tentang kelucuan. Kita sekarang ke makna istilah. Atau kalau di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan itu, ini berarti berhubungan dengan makna tersirat. Ya, di situ ada kata, frasa, klausa atau kalimat tentang idiomatis. Ya, arti istilah kasih uang habis perkara dalam teks tersebut adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Setiap perkara dapat diselesaikan dengan uang. Semoga ada gambaran. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita tinggalkan soal tentang makna istilah atau idiomatis. Nah, sekarang kita ke membuat teks anekdot. Susunan potongan-potongan teks yang tepat sehingga menjadi anekdot yang utuh dan padat adalah ini. Kuncinya adalah yang pertama, sahabat pelajar harus ingat bahwa paragraf itu memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, untuk soal yang seperti ini, gagasan utama itu biasanya selalu berada di awal. Maka dari itu cari dari 4 kalimat ini mana yang paling umum. Paling umum di sini artinya mana yang dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Mana kira-kira jawabannya? Ya, betul ya. Jawabannya adalah D. 4, 2, 1, dan 3. Oke, kita bahas nih. Tadi sudah saya katakan bahwa biasanya paragraf itu dibentuk dari gagasan utama. Nah, kita lihat, ini kan yang nomor 4 merupakan yang gagasan utamanya. Gondolin, seorang penerbit dan editor yang terkenal dari harian Itali, menerima sebuah artikel yang agak buruk dari seorang temannya yang sekaligus seorang politikus. Lihat, kalimat ini kan dijelaskan oleh kalimat nomor 2. Ini membahas artikel kan? Artikel itu disertai dengan sepucuk surat dari pengarangnya. Atur saja pemberian tanda bacanya dengan benar dan terbitkan seluruh ceritanya. Kemudian setelah itu jelaskan lagi, kita sudah memenuhi permintaanmu, kata editor itu memberitahu si pengarang. Kemudian terakhir, tapi di waktu yang akan datang silahkan kirimkan saja pemberian tanda bacanya. Lalu kita terkenal karena menulis artikel kita sendiri. Kita lanjutkan. Di soal ini, sahabat pelajar harus memilih mana dari pilihan A sampai dengan E yang termasuk dalam teks anekdot. Kira-kira yang mana? Berarti sahabat pelajar harus ingat bahwa teks anekdot itu ciri utamanya adalah apa? Lucu, ya. Kemudian apa lagi? Memiliki makna tersirat berupa kritikan. Jadi apa jawabannya dari A sampai dengan E ini? Silakan baca, pahami. A, B, C, D, atau E? Betul ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini yang A, B, C, D. Ini pasti bukan ya. Karena di sini tidak ada kritikannya, tidak ada. Bahkan ada beberapa yang tidak lucu. Oke. Yang tepat itu adalah yang E. Ibu-ibu sedang bekerja bakti membersihkan jalan desa pada pagi hari. Suasana terkesan ramai, obrolan seputar harga, gosip, dan anak. Wah, bulan ini banyak pengeluaran. Anak saya masuk kuliah dan adiknya masuk SMA, kata Ibu Tini. Semua ternak saya sekolahkan Bu, biar pintar, sambung Bu Tini. Hehehehe. Tawa belumlah renyah. Mereka pun melanjutkan membersihkan rumput di kanan dan kiri. Oke, semoga dimengerti. Kita lanjutkan. Ini apa pertanyaannya? Kalimat retoris. Nah, ini tentang kebahasaan. Oke, untuk materinya silahkan lihat link di atas atau lihat di deskripsi untuk bahasa dalam teks anekdot. Nah, sekarang kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Kalau kita sudah tahu, berarti kalimat itu biasanya berupa apa? Berupa pertanyaan.
Cari saja di sini mana yang ada tanda tanyanya. Nomor berapa? Betul ya, itu nomor 7. Karena apa? Karena kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Oke, semoga memahaminya. Kita lanjutkan. Pertanyaannya tentang konjungsi. Selain kalimat retoris, unsur kebahasaan dalam teks anekdot itu ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi, kata penghubung yang terdapat dalam teks tersebut adalah, ini kan sepertinya ini juga nggak mesti dibaca. Kita lihat saja, seseorang kata penghubung bukan. Keindahan juga bukan. Mengingatkan bukan juga. Si pelaut juga bukan. Sudah, berarti jawabannya adalah C. Baik, itulah contoh soal-soal dari teks anekdot. Semoga dipahami cara dan teknik menjawabnya, sehingga sahabat pelajar lulus dalam uji kompetensi teks anekdot dan mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi kuncinya adalah memahami struktur dari teks anekdot. Kemudian kalau dari kebahasaannya ya konjungsi, kemudian tadi kalimat retoris. Selanjutnya penyebab kelucuan tadi sudah dibahas triknya. Kalau lupa silahkan ulang lagi, kemudian diingat. Oke, semoga bermanfaat. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan share agar teman sahabat pelajar mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.